Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Malam dari GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 14 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi nats renungan pada malam hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop menderita dengan sabar. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru mempunyai pasal yang berjumlah 1189 pasal. Jikalau kita merangkum isi keseluruhan dari Alkitab itu, maka kita bisa melihat bahwa misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa merupakan tema besar dari Alkitab. Pertanyaannya, kenapa? Dan jawabannya, sungguh karena Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia ciptaannya yang berdosa itu. Karena semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Oleh karenanya kita bisa membayangkan bahwa upah dari perbuatan dosa manusia karena perbuatannya itu adalah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dan kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan bagi seluruh umat manusia ciptaannya sungguh tiada terkecuali dan sungguh luar biasa. Anugerah besar yang diberikan Allah bagi umatnya yang berdosa itu adalah yang terindah, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah sendiri yang akan memulihkan umat manusia dari segala dosa mereka, dari maut dan kematian. Karena ada tertulis, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah yang dikatakan Paulus pada 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Puji Tuhan, karena sesungguhnya semua orang yang berdosa itu dapat diselamatkan karena kasih anugerah Allah itu sendiri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Terpujilah Tuhan karena saudara dan saya telah mengimani firman Tuhan tersebut dan mengamininya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kepada nas renungan kita pada malam hari ini. Petrus mengingatkan kepada kita semua akan tugas panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus bisa menjawab atau mempertahankan. Kita harus bisa memberikan penjelasan rasional atas iman percaya kita. Dalam bahasa Yunani disebut apologia, bertanggung jawaban. Makna dari apologetika itu terungkap dalam nas renungan kita, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Apologia kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudaraku, Petrus mendorong orang-orang percaya yang tersebar di berbagai lokasi di Asia Kecil pada saat itu, 1 Petrus 1 ayat 1, dan tentunya juga kepada kita semua pada saat ini sebagai umat yang percaya, agar kita siap sedia menjelaskan kepada orang-orang yang belum percaya jika mereka ingin tahu apa yang menggerakkan hati kita, umat Kristiani, untuk rajin berbuat kebaikan dan rela menderita dalam mengikut Kristus. Hal yang indah ini adalah Petrus mendorong jemaat bukan saja untuk mengimani dan percaya akan firman Tuhan, tetapi juga untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Selain itu, melainkan juga untuk siap menyampaikan kebenaran yang menjadi harapan. Saudara-saudaraku terkasih, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh melakukan introspeksi diri. Bayangkan, jika ada anggota keluarga, jika ada rekan kerja atau tetangga kita yang tiba-tiba bertanya, apa yang menjadi iman dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus? Apakah kesempatan itu akan berlalu begitu saja? Atau bukankah itu adalah suatu kesempatan besar menjadi momen kebenaran yang berpengaruh bagi masa depan mereka? Bagaimana jika skenario itu bukan sekedar imajinasi, tetapi kenyataan yang sungguh-sungguh yang sedang kita alami? Apa yang perlu dilakukan supaya kita siap sedia pada segala waktu? Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa orang tertarik kepada Kristus bisa saja karena melihat perilaku. Orang mengenal Kristus bisa saja akan dengar kebenaran melalui penjelasan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ikut bertanggung jawab menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus. Mari kita. Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena melalui renungan pada malam hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang bertanggung jawab untuk menyaksikan iman percaya kami bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka boleh tergerak